Selamat datang di Suara Dika, pekan kedua bulan Februari. Di tanggal 8, aku lupa apa kejadiannya, tapi di sini aku nulis berkompromi dengan urusan orang lain. Urusan orang yang lebih tua. Aku lupa sejujurnya apa yang terjadi di hari itu. Kenapa aku nulis gini, tapi kayaknya sejauh yang aku ingat di hari itu, di malam hari, aku ngumpul sama beberapa orang yang umurnya jauh di atasku. Ada yang 10, ada yang mungkin 20, ada yang 15. Nah, di antara percakapan itu muncul sebuah argumen bahwasanya menjadi tua itu berarti kita mengorbankan banyak hal. Kita mengorbankan waktu luang untuk kita tukar dengan waktu orang lain. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak dulu pas waktu kita masih muda, misalnya kita punya waktu sendiri untuk melamun, untuk bengong aja gitu. Tapi ketika tua, ketika kita punya pasangan, waktu yang kita gunakan untuk melamun, kita tukar dengan waktu kita mengobrol dengan orang lain. Waktu kita untuk mengajak pasangan kita berbicara tentang ini dan itu. Dan beberapa orang menyikapinya dengan berbeda. Ada yang senang karena dia mendapatkan pasangan yang nyambung ketika diajak ngobrol. Ada juga yang ngeluh mungkin karena pasangannya ketika diajak ngobrol udah nggak sehangat dulu. Dulu mungkin di tahun-tahun pertama ketika mereka ngobrol masih ada ketawa, masih ada canda, masih ada apa segala macam, tapi seiring bertambahnya waktu, bertambahnya masalah, bertambahnya usia, kadang kalau ngobrol, eee, mata lihatnya ke HP gitu, atau nggak serasa dulu gitu loh. Perasaan yang dulu ada ketika ngobrol, itu tiba-tiba hilang atau udah nggak sehangat dulu ketika ngobrol. Nah, yang kayak gini kan berarti gimana ya, eee, pas di malam itu aku kebanyakan diem atau banyak diamnya, karena emang nggak tahu mau harus ngomong apa. Yang bisa aku ambil ya, pelajaran kalau sebisa mungkin ketika kita udah dapat pasangan, kita usahakan agar obrolan-obrolan itu ada rasanya, ada hangatnya gitu. Jadi nggak cuman dingin, ngobrol nggak cuman mau kemana ke sana, oh ya udah gitu, tapi ada rasa, ada perasaan di dalamnya, ada perasaan hangat. Aku mau ngungkapin sesuatu tapi nggak tahu caranya gimana. Jadi ya udah ajalah. Tanggal 9, aku nulis, berlogat Makassar di Jogja. Jadi dulu aku kuliah di Makassar, yang mana kuliahnya harusnya 4 tahun, tapi karena kepotong Covid jadi sekitar 2 tahun. Jadi di semester 1 sampai semester 4 aku di Makassar, habis itu Covid, habis itu semester 5, semester 6, semester 7 akhir mungkin kita baru bisa menggunakan bandara lagi atau bandara dibuka lagi. Atau Makassar, kampus membuka dirinya untuk didatangi oleh para mahasiswanya kembali. Nah, yang terjadi adalah di Makassar atau sebelumnya, aku kan nggak pernah menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di Makassar, kadang
atau sering aku menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi karena di sana itu daerahnya, logatnya berbeda dengan logat yang ada di Jawa, bahasa Indonesiaku, eee, tercampur logat Makassar. Bahkan sampai sekarang, kadang kadang kalau pas ngomong pakai bahasa Indonesia itu sedikit-sedikit bahasa Makassarnya keluar. Apalagi kemarin, aku ketemu sama orang. Jadi aku ke toko alat tulis, ternyata orang yang nunggu itu orang Makassar. Dia ngomong pakai logat Makassar, bukan bahasa Makassar, tapi logat Makassar. Dia ngomong pakai logat Makassar, aku kayak langsung kepancing gitu. Jadi bisa sedikit-sedikit pakai logat Makassar. Bahkan dulu pas waktu pertama-tama pulang dari Makassar, mungkin ada kali 1 atau 2 tahun, logat bahasa Indonesia aku kecampur sama Makassar. Pernah waktu kita pelajaran pakai Zoom, ada salah satu pengajar yang bertanya, "Dari mana?" Aku jawab, "Dari Jawa Tengah." Nggak percaya beliau karena pas aku jawab, nggak tahulah mungkin ada logat-logat Makassarnya atau bagaimana. Dan sampai sekarang, apalagi kalau, ketemu sama orang yang logatnya itu dari Sulawesi. Tanggal 10 aku pergi ke Ledok Sambi, ke Jaka, Kaliurang. Di sana aku sama teman-teman yang lain, jadi aku ke sana itu rombongan, main tembak-tembakan yang pakai gel gitu, gel gun. Tapi aku nggak jadi salah satu di antara, yang main. Jadi ada 8 orang, aku lupa 8 atau 6, main tembak-tembakan. Tim dibagi, aku datang sebagai kameramen. Katanya, kan kalau di video-video begitu kan katanya kameramen selalu selamat gitu. Ya udahlah aku buktiin kan. Udah semuanya siap, peluru udah dibeli, udah dipasang, tembak udah dicoba dan bisa. Akhirnya di video tersebut, videonya ada di YouTube, ada di beberapa video sebelum ini mungkin, aku lupa. Di video tersebut atau di hari itu, kameramen tidak selamat. Aku beberapa kali ditembaki dan cukup sakit juga. Dan teori kalau kameramen itu selamat kayaknya salah. Kameramen boleh jadi nggak selamat, kayak, teori badai pasti berlalu. Kayaknya enggak juga. Badai tidak pasti berlalu, tapi kadang dia menepi, terus ngebadai lagi. Nomor 11, nomor lagi, bentar. Tanggal 11 aku nulis, "Takut nggak bisa ngopi lagi, takut nggak bisa beli buku lagi." Jadi, kenapa aku nulis ini, ada ketakutan di dalam diri kalau besok suatu hari ketika aku udah punya pasangan apa segala macem, aku takut aku nggak bisa ngopi lagi. Jadi aku kan suka buat kopi terus kemudian dibagi-bagi ke orang, mereka nggak bayar, mereka ngambil aja gitu, aku kasih gitu. Karena aku, suka ngelihat reaksi orang ketika minum kopi yang aku buat. Terlepas itu enak apa enggak, tapi biasanya sih enak. Nah, selain kopi, biasanya pengeluaran yang rutin aku belanjakan setiap bulan itu kopi sama buku. Di luar belanja yang lain seperti bensin apa segala macam, tapi kalau jajan biasanya aku 2 ini, jajan jarang-jarang, tapi kalau kopi sama buku
Dulu itu hampir pasti beli, dan aku takut kalau besok udah punya pasangan, aku nggak bisa ngopi lagi, aku juga takut aku nggak bisa ngasih-ngasih kopi ke orang lain lagi, aku takut lemariku atau lemari bukuku itu nggak bertambah lagi koleksinya karena salah satu cita-citaku itu punya dinding, jadi bukan lemari tadi, maaf, dinding. Cita-citaku itu punya dinding, yang di dinding tersebut ada banyak buku, jadi kayak di perpustakaan gitu. Ya, ketakutan orang kan beda-beda. Ada yang takut ini, takut itu, tapi ketakutanku setelah nanti menikah atau punya pasangan adalah takut nggak bisa ngopi, takut nggak bisa beli buku. Karena kan kita udah berkompromi sama orang yang lain. Kalau dulu ketika sendiri kan kita hanya berkompromi pada diri kita sendiri. Konsekuensi dari kita beli kopi atau aku beli kopi sama beli buku adalah uang tabungan yang biasanya bisa beberapa, itu harus berkurang setengahnya misal. Atau aku berkompromi dengan belanjaan yang lain. Kalau aku beli kopi di bulan tersebut berarti di bulan yang sama aku nggak jajan jajanan yang lain, misalnya kayak cilok atau apa, bakso tusuk misalnya. Nah itu kan kalau sendiri. Kalau udah berdua kan komprominya kan beda lagi. Jadi komprominya bukan antara kita dengan diri kita, tapi antara kita dengan diri kita dengan orang lain. Tambah lagi. Aku jujur, aku takut nggak bisa dua itu lagi. Tapi semoga ketakutan itu nggak pernah terjadi. Kalaupun terpaksa terjadi, ya bagaimana lagi? Berarti kita harus berkompromi dengan hal-hal yang lain. Dan semoga ketika itu terjadi, aku bisa melewatinya dengan sebuah rasa yang hangat dalam sebuah percakapan. Tanggal 12. Jadi aku kan sekarang ngajar di sebuah SD. Aku ngajar kelas 1 dan di kelas 1 itu anak-anaknya masih random. Masih pipis di celana, masih pipis di masjid, masih pipis di halaman. Mereka pipis di celana aja gitu. Karena pas aku tanya, takut kalau mereka itu masuk ke dalam kamar mandi, terus lampunya dimatiin dari luar karena emang saklarnya di luar. Dan wajar mungkin kalau anak-anak takut, karena memang kalau kamar mandinya itu nggak ada atau lampunya itu mati, maka di dalam akan gelap seperti malam gitu. Nah, aku nulis di sini, salah satu muridku itu buang air besar di kamar mandi. Aku cukup bangga. Kenapa? Karena biasanya dia BAB di sembarang lah. Kadang di masjid, kadang pas waktu main, kadang pas waktu sepak bola. Nah, ini dia BAB di kamar mandi. Meskipun di kamar mandi dia tetap BAB di celana, tapi dia udah sampai kamar mandi. Dan itu kan eh, termasuk kemajuan yang pesat. Habis itu kan dia teriak dari kamar mandi, di luar kamar mandi ada yang denger, nyampein ke aku kamar mandi, aku nyiram, aku ganti celana, aku bersihin dia, terus dia main lagi udah. Dan dan nggak tahu ya orang ngitungnya itu termasuk kemajuan yang besar atau enggak dari sisi si anak, tapi aku ngerasanya itu kayak kemajuan yang bagus. Terlepas dari sisi akademik dia emang bagus. Nomor 13, kok nomor lagi ya Allah.
tanggal 13. Jadi aku kan tadi bilang, aku suka memberikan kopi kepada orang lain. Di tanggal ini ada sebuah insiden. Aku membuatkan kopi untuk orang yang katanya biasa ngopi setelah jam 12. Tapi yang aku lupa adalah aku nggak tanya dia biasanya ngopi apa. Nah, kalau kopi yang aku buat kan aku beli biji robusta, aku giling sendiri, kadang aku beli dari Rutala, kadang aku beli dari Saka, kadang aku beli dari Oten, kadang aku beli dari toko kopi yang ada di Jogja, kayak Dongeng Kopi atau Ripi gitulah. Nah, aku kan beli bubuk kopi, aku giling sendiri, terus aku buat Vietnam drip. Aku buatin lah beliau kopi yang katanya bisa atau biasa minum setelah Isya. Aku kasih setelah Isya. Besoknya, paginya, subuh, beliau bilang, beliau tidak bisa tidur 1 malam. Pas aku tanya ternyata kopi yang biasa dia minum kopi saset. Yang kayaknya kalau dilihat di susunan bahan yang di belakang itu kopinya cuma sedikit. Sementara aku kalau bikin kopi sekalinya bikin itu bisa 10 gram atau 12 tergantung berapa mililiter yang mau diberikan kepada orang, tapi biasanya 10 atau 12. Dan habis itu, setelah kejadian itu, sampai sekarang kalau aku mau ngasih kopi ke orang lain, aku biasanya tanya dulu, biasa ngopi atau enggak, atau kalau dia minta dibikinkan malam, aku akan tanya, biasa minum kopi setelah malam atau enggak. Terus aku wanti-wanti, kalau bisa jangan diminum sekali habis, ditunggu dingin baru sekali habis diminum. Minumnya sedikit-sedikit karena ya itu tadi, eee, kasihan kalau orang yang harusnya malamnya dia bisa istirahat tapi gara-gara, kebanyakan kafein, minum kopi apa segala macam, dia jadi nggak jadi istirahat. Terus nomor 14, nah ini udah pengen dari dulu aku ngomongin, kok nomor lagi ya Allah. Tanggal 14, aku nulis di sini anak kecil naik motor. Jujur aku nggak setuju kalau anak kecil naik motor, apalagi anak kecil ke sekolah naik motor. Di dalam kepalaku ada sebuah pertanyaan besar, kemana orang tuanya? Kenapa dia bisa mengendarai motor? Belajar motor oke lah, belajar motor untuk mempersiapkan diri kalau nanti ketika sudah datang waktunya, dia langsung bisa atau langsung siap mengendarai motor di jalan. Tapi kalau waktu kecil, masih SD misal, terus tiba-tiba dia ke sekolah naik motor dan jarak antara rumah dengan sekolahnya ini jauh, ini kan agak aneh. Nggak tahu kalau di kepala kalian kayak gimana, tapi di pikiranku aneh aja gitu ada anak kecil naik motor. Mungkin orang tuanya memperbolehkan dia naik motor, tapi kan masa sampai ke jalan raya gitu kan. Itu kan bahaya. Anak kecil kan kayaknya belum punya atau belum matang pikirannya ketika dia naik naik motor di jalan. Kadang dia kan boleh jadi kebut-kebutan dan berapa banyak kecelakaan terjadi di mana anak kecil nggak hati-hati naik motor terus tiba-tiba ditabrak dari belakang kan. Kalau udah terjadi begitu kan repot juga dan yang rugi kan bukan cuma satu pihak. Jadi di hari itu
Aku ngelihat ada anak kecil ke sekolah naik motor. Seperti yang aku bilang di depan tadi, ada sebuah pertanyaan besar di kepala. Kenapa? Pertama, kenapa anak itu bisa mendapatkan kunci motor? Apakah orang tuanya memberikannya secara sukarela? Atau gimana? Aku nggak tahu, karena kunci motor biasanya kan disimpan. Terus kenapa dia bisa sampai sekolahan? Naik motor, apakah orang tuanya tidak memberikan pengawasan yang baik sehingga dia bisa naik motor dan turun-turun ke jalan? Terus lagi, kan kita nggak tahu ya dia di jalan itu tadi kebut-kebutan atau enggak. Di jalan dia bonceng-bonceng sama temennya apa enggak. Di jalan dia pakai helm apa enggak. Dia aman apa enggak ketika di jalan. Dan jujur aja, eee, aku termasuk orang yang nggak suka, nggak setuju sama orang tua yang membolehkan anaknya mengendarai motor. Beda sama orang tua yang mengizinkan anaknya untuk belajar motor. Nah, itu aku setuju untuk belajar motor, tapi tidak untuk turun ke jalan raya, tidak untuk pergi ke sana dan ke sini. Belajar ada di lapangan, di mana, kayak di tempat yang sedikit luas. Tapi kalau udah turun di jalan itu kayaknya, nggak dulu deh. Ada begitu banyak ketakutan di kepala yang bisa aja terjadi sama orang-orang yang kita kenal, yang membolehkan anaknya pergi naik motor sendirian. Dan udah, gitu dulu. Sampai ketemu di Februari pekan ketiga.